Matt, your personal pharmacist. Hai. Pada saat kita bisa mencegah kejadian luar biasa di masa mendatang, kenapa tidak? Gitu? Vaksin itu bisa menyebabkan hal yang berbahaya atau bahkan mengancam nyawa. Tentu jawabannya tidak. Jadi vaksin kita berikan di awal kehidupan, terutama pada bayi dan anak, atau pada orang. Jadi pemberian vaksin tentunya dari awal mempersiapkan diri kita untuk menghadang kejadian yang nantinya akan mengakibatkan kita dalam masalah besar. Misalnya kalau tadi vaksin itu adalah sebuah upaya di mana TB yang kita lemahkan struktur tubuhnya, kita masukkan ke dalam tubuh. Jadi akhirnya tubuh kayak ini siapa gitu ya. Dia belum nggak kuat, nggak seperti TB aslinya, tapi tubuh dirangsang ya untuk membentuk antibodi. Jadi vaksin adalah sebuah cara yang nyata untuk mengalahkan TB nanti kalau TB yang sebenarnya datang ke dalam tubuh gitu. Hai Healthies, bertemu lagi dengan saya Audi Ramantio di Kementerian Kesehatan Podcast atau Kemenkes. Nah, kita kali ini akan membahas mengenai vaksin TBC ya. Ini yang cukup ramai juga dibicarakan ya di kalangan netizen dan juga masyarakat ya terkait vaksin TBC karena ini adalah vaksin yang cukup baru. Dan untuk membahas topik ini kita sudah mendatangkan narasumber yang tentunya mungkin beberapa sobat saya sudah mengenalnya ya, yaitu dengan Apoteker Rahmat Hidayat, seorang edukator farmasi. Halo, selamat pagi. Halo, Mas Rahmat. Mas Adi, selamat pagi. Halo teman-teman, salam kenal ya. I'm Matt, your personal pharmacist. Itu adalah jargon biasanya. Kamera sebelah sini mungkin sekali lagi. Oh iya. Teman-teman dimanapun berada ya, salam kenal. I'm Matt, your personal pharmacist. Gimana nih kabarnya nih Mas Rahmat? Alhamdulillah baik ya. Ini dengar-dengar baru lagi roadshow ke berbagai kota ya, ini untuk memberikan edukasi ya. Alhamdulillah sudah terhitung 270-an kota. Wow. Dan masih semangat untuk bisa berikan nuansa segar di edukasi tentang kesehatan. Oke. Di roadshow 270 kota ini kira-kira tuh lagi ramai untuk membahas soal apa nih, Mas Rahmat? Oke, terakhir di Sorong saya dimintakan untuk membahas pengobatan HIV. Sebelumnya hepatitis, tapi kalau di Medan saya diminta untuk menjelaskan tentang konsep terapi TBC. Oke, baik. Nah, ini ngomongin soal TBC nih kebetulan ya, kita akan bahas mengenai vaksin TBC yang sedang ramai juga dibicarakan oleh netizen juga masyarakat. Tapi sebelum kita masuk ke topik utamanya, seperti biasa, jika kita ngomongin soal kesehatan ya, kita harus berbicara tentang hal-hal yang sifatnya mendasar dulu nih mengenai TBC itu sendiri ya. Mungkin Mas Rahmat bisa mengingatkan kembali kepada Healthies mengenai TBC itu sebenarnya kayak seperti apa? So TBC itu bukanlah penyakit baru, teman-teman ya. Dia sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Dulu dia dikenal sebagai penyakit wasting disease karena salah satu gejala yang timbul adalah penderitanya mengalami badan yang terlalu kurus. Gitu. Jadi dia dikenal sebagai white plaque. Nah, gitu. Jadi dia sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, baru kemudian di tahun 1900-an sekian muncul obat ya, seperti isoniazid, kemudian rifampicin ya yang bisa menganulirnya gitu. Kalau TB sendiri itu dia disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Jadi dia bukan bakteri biasa. Myco artinya jamur. Teman-teman healthy juga pernah dengar obat seperti Myconazole kan ya, nah jamur. Jadi dia Mycobacterium tuberculosis. Jadi dia bukan bakteri biasa. Dia adalah bakteri yang menyerupai jamur. Nah, makanya dindingnya tebal, kemudian dia menempel lebih kuat. Itulah alasan kenapa pengobatan TB itu sangat lama, bahkan selama berbulan-bulan. Kalau bakteri biasa, dia hanya diobati dalam waktu beberapa hari saja, gitu. Juga bicara tentang pengobatannya pun juga kalau bakteri biasa cukup dengan antibiotik tertentu ya. Tapi kalau TB itu antibiotiknya lain lagi, karena sifat dari Mycobacterium tuberculosis yang bukan bakteri biasa dengan bakteri biasa itu berbeda gitu. Jadi TB itu dia datang dengan berbagai bentuk. Jadi ada yang dia menyebabkan gangguan pernapasan seperti yang kita dengar ya. Itu kita mengenalnya sebagai TB paru. Jadi gejalanya batuk-batuk, kemudian demam tinggi, kemudian tidak bisa tidur. Nah, itu adalah TB yang dikenal secara umum. Tapi ada lagi TB yang sebenarnya lebih mematikan dan berat, yaitu TB meningitis atau kemudian TB miliar. Itu adalah bentuk TB yang lebih berat dan mengancam nyawa yang terjadi umumnya pada bayi. Gitu. Jadi secara umum ya, jadi TB itu bisa berbentuk gangguan pernapasan seperti yang kita kenal,
tapi juga ada dia menyebabkan masalah lain, seperti misalnya meningitis. Jadi TB yang masuk ke otak dan menyebabkan kerusakan di sana. Atau TB miliar, di mana dia menyerang organ tubuh yang lain. Gitu. Oke, baru tahu saya meningitis bagian dari TB ternyata ya. Iya ada. Jadi TB yang bisa menyebabkan gangguan di otak. Oke, baik. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan virus tuberkulosis ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia nih? Mungkin dari sejarahnya dulu dan juga sekarang gitu kan. Kalau orang mungkin mikirnya karena ditularkan ya. Tapi apakah hanya ditularkan dari manusia ke manusia, ataukah ada faktor resiko lain yang menyebabkan seseorang bisa sampai kemasukan bakteri tuberkulosis ini? So Mycobacterium tuberculosis itu secara umum dia ukurannya sangat kecil ya, nanometer saja, gitu. Beratnya pun juga ringan. Jadi dia biasanya ditularkan, dia masuk ke dalam droplet saluran nafas. Jadi bentuk penularan yang paling umum itu adalah melalui saluran pernapasan. Jadi seseorang yang batuk atau bersin, nah itu adalah potensi besar berpindahnya satu Mycobacterium dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Makanya bentuk penularan yang paling besar itu adalah orang dewasa. Karena kalau mereka batuk, kalau mereka bersin, power yang mereka keluarkan itu juga besar dibandingkan dengan anak kecil gitu. Jadi secara umum dia berpindah melalui droplet dari pernapasan karena memang ukurannya ringan dan kecil gitu. Oke, baik. Nah, kemudian dari masa ke masa ini kan tuberkulosis bukan virus baru ya, bukan bakteri baru kan ya. Nah, dari masa ke masa ini untuk akhirnya bisa melindungi masyarakat, mencegah seseorang terkena tuberkulosis ini, bagaimana nih dunia pengobatan dan juga farmasi ya dalam ya mengembangkan metode pengobatan dan juga vaksinasi terhadap pencegahan dari TB. Nice. Jadi mungkin saya ajak Healthy untuk belajar tentang sistem imun dulu ya. Jadi konsepnya begini teman-teman. Kalau ada benda asing datang dari luar, mau dia virus, bakteri, ataupun Mycobacterium tuberculosis, tubuh itu akan melawan. Jadi dalam tubuh kita itu ada namanya sistem imun, ya, sel darah putih kita yang melawan. Ada dua kelompoknya. Yang pertama adalah sistem imun innate namanya. In itu dalam natus, artinya kita dapatnya dari ibu. Jadi pada saat ada yang datang, sistem imun yang datang dari ibu ini, contohnya namanya adalah makrofag, neutrophils gitu ya. Dia akan menghadang siapapun yang datang, Mas Aldi. Jadi mau dia sekuat apa, sebanyak apa, dia akan hadang. Biasanya dia akan mengambilnya, menggunakan tangan-tangannya, dimakan, lalu dihancurkan oleh enzimnya. Tapi kadang-kala mikroba itu dia kuat. Sebutnya tadi misalnya Mycobacterium tuberculosis. Jadi bakterinya aja kuat, sehingga pengobatannya lama, ya toh? Sehingga setelah tadi dia dimakan, dia nggak mati, gitu. Ya, jadi ada bentuk sistem imun kedua, namanya sistem imun adaptif. Nah, jadi sistem imun adaptif ini kita mengenalnya dengan limfosit, ya, limfosit B, limfosit T gitu. Nah, kedua ini dia bersama-sama melawan. Nah, limfosit B tadi akan mengeluarkan yang namanya antibodi. Nah, antibodi itu seperti botol, ya. Jadi kalau ada botol ya, kita bayangkan misalnya TB itu adalah botol dan antibodi itu tutupnya. Nah, nanti kalau dia sudah bertemu, terikat, dia terikat secara spesifik, baru kemudian dia bisa mati. Gitu. Jadi kuncinya adalah untuk bisa selamat dari berbagai infeksi, tubuh kita perlu membentuk antibodi. Nah, jadi dalam rangka mencapai itu, kita bisa mendapatkannya dengan banyak cara. Pertama, kena TB langsung, maka tubuh akan membentuk antibodi secara alami. Atau yang kedua, kita juga bisa menggunakan vaksin. Jadi vaksin itu adalah sebuah upaya di mana TB yang kita lemahkan struktur tubuhnya, kita masukkan ke dalam tubuh. Jadi akhirnya tubuh kayak, ini siapa gitu ya. Dia belum nggak kuat, nggak seperti TB aslinya, tapi tubuh dirangsang ya untuk membentuk antibodi. Jadi vaksin adalah sebuah cara yang nyata untuk mengalahkan TB nanti kalau TB yang sebenarnya datang ke dalam tubuh gitu. Oke, berarti kita sudah memahami ya sebenarnya bagaimana cara kerja antibodi dalam tubuh kita ya kan, dan itulah kenapa vaksin ini menjadi salah satu solusi ya. Solusi, betul. Untuk mencegah TB. Nah, kemudian dari tadi ya, dari zaman ke zaman, masa ke masa, akhirnya dunia pengobatan ya menemukan nih bagaimana cara mencegah seseorang terkena TB nih. TB, betul. Nah, itu bagaimana nih? Mungkin kita bisa membicarakan sedikit tentang sejarah dari vaksin dari TB ini ya. TB ya. Kita mengenalkan awalnya kan vaksin BCG. Nah, itu mungkin Oke. Jadi
banyak negara terdampak oleh TB, teman-teman ya. Terutama di negara berkembang ya, seperti kita atau negara di Afrika atau kemudian di Amerika Selatan gitu. Sehingga kita menjadi lokasi tempat pertumbuhan perkembangan berbagai vaksin. Salah satunya adalah vaksin BCG atau Bacillus Calmette-Guerin namanya. Jadi dia dikembangkan oleh seorang peneliti, ya tadi itu, dia menggunakan Mycobacterium bisa dilemahkan, dimasukkan ke dalam tubuh, ternyata ada dampaknya. Jadi dia menghasilkan antibodi, tapi dia kurang spesifik gitu. Jadi vaksin BCG itu, tadi kan di awal saya katakan ya, bahwa TB itu ada berbagai bentuk. Ada yang berat, contohnya TB meningitis ya, yang menyebabkan kerusakan di otak, atau TB miliar yang merusak organ-organ yang lain, dan TB paru. Nah, jadi sayangnya ada kelemahan. Jadi vaksin BCG itu dia paling efektif untuk diberikan kepada bayi dan anak. Jadi vaksin BCG biasanya diberikan begitu dia lahir atau sebelum 2 bulan. Tujuannya adalah untuk membentuk antibodi sesegera mungkin dan menggagalkan TB kalau dia masuk untuk menyebabkan komplikasi yang berat, terutama tadi pada otak atau yang miliar. Sayangnya BCG itu dia belum bisa memadai untuk infeksi pada orang dewasa, begitu, Mas Aldi. Berarti memang vaksin BCG ini memang diperuntukkan untuk anak-anak ya, terutama. Oke, baik. Tapi mungkin kita bisa lebih memahami sedikit bagaimana sebenarnya cara kerja vaksin BCG ini melindungi anak dari tuberkulosis itu sendiri. Sebelum ke sana mungkin saya juga perlu tambahkan sedikit ya. Alur TB itu menyebabkan kondisi ya, terutama gejala pada keadaan yang buruk. Jadi tadi saya katakan begitu dia masuk, dia terutama mengendap ya di alveolus di paru-paru. Jadi di situ dia akan dilahap oleh sistem imun yang pertama tadi. Cuma sayangnya dia nggak mati ya, toh seperti saya katakan dia punya membran yang kuat, kemudian reseptornya tidak ada di sana. Jadi dia akan dimasukkan ke dalam aliran darah, lalu kemudian dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, maksudnya dia akan ke limfa, ke tempat yang lain. Nah, selama peristiwa itu, dia belum akan menyebabkan gejala, sampai dia membelah diri sampai 10 ribuan jumlahnya. Nah, jadi peristiwa di mana dia masuk ke dalam tubuh membelah itu, dikenal dengan nama fase laten. Jadi dia belum akan menyebabkan gejala gitu. Nah, nanti kalau dia jumlahnya sudah 10 ribuan ke atas, baru nanti dia akan masuk kepada fase aktif. Dia akan mengeluarkan banyak racun, dia akan menyebabkan berbagai peradangan yang menyebabkan keluhan. Nah, jadi vaksin BCG tadi, misalnya ya, jadi pada anak-anak terutama ya, dia dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi di tubuh nanti dia akan dianggap sebagai benda asing, ya kan? Nah, karena dia benda asing, tubuh meresponnya, ya kan, dengan cara mengaktifkan sistem imun limfosit B. Nah, nanti dia akan membentuk antibodi. Nah, antibodi ini nanti dia akan terikat kepada vaksin kita. Nanti dia akan menghancurkannya. Tapi kemudian tubuh akan membentuk memori. Dia akhirnya tahu nih, oh ini yang kemarin. Jadi kalau nanti misalnya si anak sudah besar, lalu kemudian ada TB yang datang, dia akhirnya tahu, oh ini yang waktu itu kita hancurkan. Nah, karena kita sudah punya memori, sudah tahu bagaimana cara menghancurkannya, dia akibatnya bisa dieradikasi dan akibatnya tidak menyebabkan masalah yang serius di masa mendatang. Gitu. Berarti sebenarnya apakah seseorang cukup mendapatkan vaksin BCG waktu dia masih kecil, waktu masih besar untuk terlindungi TB sampai dia besar? Atau apakah butuh vaksin tambahan? That's a very good question, Mas Aldi. Jadi BCG itu dia sangat efektif untuk bayi dan anak. Gitu, karena tadi tujuannya adalah untuk mencegah TB berat ya, TB yang merusak otak atau TB yang merusak organ. Jadi riset menunjukkan dia efektif sebanyak 59-70% mencegah TB pada bayi dan anak. Tapi sayangnya dia tidak bisa mengatasi TB pada orang dewasa. Dia tidak bisa mencegah tadi yang fase laten menjadi fase aktif pada orang dewasa. Nah, sehingga memang saat ini sedang dikembangkan berbagai vaksin baru. Gitu ya. Tujuannya bukan untuk menggantikan BCG, melainkan untuk melengkapi. Jadi kalau BCG tadinya untuk bayi dan anak, vaksin yang baru itu diberikan pada orang dewasa, terutama untuk orang yang sudah
mengalami fase laten agar tidak menjadi fase aktif. Gitu. Jadi ada dua komponen vaksin ya yang seharusnya diberikan pada pada pasien ya, atau pada manusia. Jadi yang pertama BCG untuk bayi dan anak. Dan yang kedua adalah vaksin yang ditujukan untuk orang dewasa, yang tujuannya untuk mencegah fase laten masuk menjadi fase aktif. Begitu. Oke, baik. Nah, ini mungkin bisa Mas Rahmat jelaskan terlebih dahulu nih mengenai vaksin TB ini nih, kan baru sedang dikembangkan ya, dan mungkin belum semua negara akhirnya punya ini. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih sebenarnya vaksin TB ini bagaimana proses pengembangannya, ya kan? Kemudian sekarang sudah sejauh apa? Dan bagaimana dengan uji-uji klinis yang sudah dilakukan seperti itu? That's nice. Okay. So seperti halnya obat ya teman-teman ya. Obat itu dia mengalami proses yang lama untuk menjadi obat yang dapat diberikan kepada manusia. Secara umum butuh waktu 20 tahun. Tapi untuk keadaan-keadaan tertentu dia bisa dibuat lebih cepat. Misalnya COVID-19 itu dia hanya perlu beberapa tahun saja. Nah, berkenaan dengan vaksin TB itu saat ini ada vaksin bernama M72. Ya, awalnya dia dibuat oleh ASK, sebuah company besar yang salah satunya bergerak di bidang pembuatan vaksin. Jadi di dalam proses pengembangan obat ya, jadi obat itu dia ditemukan, lalu kemudian dia diuji coba. Jadi di uji coba itu ada dua. Jadi pertama pada hewan, yang kedua pada manusia. Jadi diuji dulu, kalau pada hewan itu namanya adalah preklinis, sebelum manusia. Yang kedua adalah pada manusia atau klinis. Nah, klinis ini pun juga terdiri dari beberapa fase. Jadi, fase itu ditentukan salah satunya dari jumlah orang yang menerima. Secara umum awalnya, obat atau vaksin itu diberikan kepada orang sehat. Dilihat apakah setelah dia diberikan, dia menjadi sakit atau tidak. Baru nanti diberikan kepada orang sakit, melihat nanti apakah dia membaik atau tidak, gitu ya. Itu kurang lebih konteks obat. Nah, pada vaksin itu juga ada. Jadi ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan, studi yang dilakukan, terutama untuk M72 yang baru. Jadi dia sudah dicobakan. Yang terakhir itu ada pada fase preklinis tahap 2B. Itu sudah dilakukan pada negara-negara yang juga menyumbang kejadian TB terbesar. Misalnya di Afrika seperti seperti Zimbabwe, kemudian Uganda gitu ya. Nah, itu sudah dilakukan gitu. Jadi itu dilakukan kurang lebih pada 3.500-an orang dengan tingkat keberhasilan yang baik. Jadi dia bisa mengatasi TB para orang dewasa terutama sebanyak 50%. Nah, jadi ini kemudian menarik simpati WHO tentunya. Atau dia digadang-gadang bisa menjadi potensi besar mencegah kejadian TB pada orang dewasa. Nah, makanya sekarang dia masuk kepada tahap uji klinis yang lebih besar, tahap uji klinis yang ketiga. Nah, itu juga melibatkan negara-negara yang tentunya punya punya kejadian TB yang besar seperti di Indonesia gitu, Mas Audi. Oke, wah, berarti memang vaksin TB ini tengah dikembangkan ya cukup serius juga ya? Iya, pastinya. Oke, bagaimana dengan di Indonesia sendiri untuk vaksin TB-nya? Oke, so kalau saya melihat ya, Indonesia itu adalah sebuah negara yang kejadian TB-nya tertinggi, bahkan sekarang di nomor 2 tertinggi, toh. Sehingga bagaimanapun kita perlu mengambil peran aktif gitu. Jadi M72 juga akan diujikan di Indonesia. Salah satu alasannya adalah karena memang kita adalah negara dengan kejadian TB tertinggi. Jadi bagaimana kita tidak boleh egois ya toh. Jadi kita perlu mengambil langkah proaktif menjadi bagian dari perkembangan TB gitu. Jadi kalau dahulu misalnya ada isu-isu yang beredar bahwa misalnya kegagalan TB dari sebuah non-profit organization, itu adalah hal yang wajar, karena di tahun itu belum ada aturan-aturan baru. Tapi seiring berkembangnya zaman, ya 15 tahun terakhir itu, semua percobaan itu sudah mengikuti atau diberikan rule dan regulasi yang jelas. Jadi artinya perkembangannya saat ini sudah memenuhi aturan yang ditetapkan oleh WHO gitu ya, dan kemudian akan memberikan luaran yang besar gitu. Jadi poinnya adalah kita sebagai bangsa Indonesia pun juga berpotensi besar untuk menjadi bagian dari pertumbuhan TB, terutama M72, untuk menjadi bagian lah ya, agar kemudian TB tidak menjadi masalah global lagi. Demikian, Mas Audi. Oke, baik. Nah, vaksin M72 ini itu sebenarnya kayak dibuatnya tuh bagaimana sih sampai mungkin nanti ke depannya bisa menjadi salah satu
vaksin Ya. yang dapat mencegah seseorang kena TB. Maksudnya kayak apa? Seperti kayak bahan-bahannya kah, That's gitu nice, kan? ya. Oke. Atau bagaimana proses pembuatannya seperti itu. That's nice. Oke, so kalau tadi vaksin secara umum teman-teman ya, kalau vaksin BCG atau Bacillus Calmette-Guerin itu dia adalah TB yang dilemahkan. Jadi artinya dia adalah tubuh TB yang utuh, tapi kemudian dia dilemahkan, misalnya dihilangkan sifat racunnya dan lain-lain. Dimasukkan ke dalam tubuh sehingga tubuh akhirnya tahu, oh Anda adalah TB gitu ya. Tapi dia tidak spesifik. Dia hanya merangsang antibodi tapi tidak spesifik ya. Dia hanya tahu ini adalah untuk TB, maka dia hancurkan. Nah, berbeda dengan vaksin M72. Jadi kalau pada M72, dia mengambil bagian langsung dari TB yang bertanggung jawab menyebabkan terjadinya infeksi laten pada orang dewasa. Sehingga begitu dia dimasukkan, jadi dia menggunakan antigen tertentu atau bagian tertentu dari Mycobacterium tuberculosis, sehingga dia merangsang antibodi yang juga spesifik gitu. Jadi dia kalau tadi misalnya antibody sebut misalnya selebritis gitu ya. Tapi kalau yang spesifik dia misalnya hanya membentuk misalnya Iron Man misalnya sebelah begitu ya. Poinnya adalah dia membentuk antibody yang spesifik. Jadi dia tujuannya memang mengalahkan TB yang tadi menyebabkan invasi laten, sehingga dia sangat efektif mencegah perkembangan invasi laten menjadi aktif gitu. Oke, baik. Nah, mungkin sejauh ini bagaimana dengan uji klinis dari vaksin ini? Apakah sudah ada beberapa negara yang memberikan vaksin M72 ini kepada masyarakatnya seperti itu? Oke. So, bagaimanapun dia tengah dilakukan penelitian, ya. Jadi nanti setelah dia dinyatakan aman, yang saat ini saya yakin dia akan dinyatakan aman, karena sejauh ini dia sudah terbukti memberikan hasil yang baik, bahkan bisa mengatasi perpindahan fase laten menjadi aktif pada 50% kasus dari percobaan yang sudah dilakukan. Jadi, saya percaya nanti pada akhirnya beberapa tahun lagi, dia akan menjadi vaksin yang layak digunakan untuk di berbagai negara, khususnya pada orang dewasa, gitu. Nah, kalau ngomongin soal imunisasi atau vaksin ya, selain manfaatnya ya, mungkin yang juga jadi concern masyarakat adalah bagaimana efek samping gitu ya kan, atau bahasanya KIPI ya, kejadian ikut pasca imunisasi. Nah, kalau vaksin M72 ini sebenarnya udah ketahuan belum sih dia kira-kira KIPI-nya seperti apa atau kayak efek samping seperti apa? Kalau misalnya pada COVID-19 dahulunya ada informasi berhubungan dengan stroke gitu ya. Sejauh ini memang saya sendiri belum menemukan data tentang itu ya. Tapi yang saya tahu adalah bahwa salah satu efek samping yang terasa diantaranya adalah luka di area suntikan misalnya gitu. Itu adalah hal yang wajar toh, karena ada peradangan. Terus yang kedua biasanya demam ya, seperti layaknya vaksin pada umumnya. Tapi efek samping yang bermakna yang menyebabkan kegelisahan saya belum menemukannya ya, dari informasi terkini itu belum ada gitu. Tapi yang pasti masyarakat tidak perlu khawatir, karena pemeriksaan atau kemudian pengawasan vaksin dan obat itu tidaklah serta-merta berhenti begitu dia diberikan. Dia akan tetap diawasi sampai dia digunakan oleh masyarakat dan terbukti aman sekalipun gitu. Jadi ada namanya post-market ya evaluation. Jadi di mana obat atau vaksin dalam konteks ini itu akan tetap dievaluasi. Bagaimana dampaknya pada pengguna setelah dia diberikan gitu. Nah, vaksin M72 ini nantinya akan diperuntukkan untuk siapa? Atau adakah kayak kalangan-kalangan prioritas yang harus diberikan M72? Atau mungkin secara umum masyarakat ya kayak vaksin flu aja gitu kan? Vaksin flu kan siapa aja bisa ambil kan gitu. Yang pertama, kalau vaksin BCG itu untuk anak ya dan bayi. Kalau vaksin M72 itu untuk remaja dan dewasa. Nah itu dulu tuh, jadi kelompok usia. Jadi kalau BCG untuk bayi dan anak, kalau M72 untuk orang dewasa. Tentunya yang kedua adalah orang-orang dengan potensi terpapar TB secara bermakna. Jadi misalnya keluarganya pernah mengalami TB gitu, atau kemudian para tenaga kesehatan gitu ya yang memang terpapar secara bermakna dengan Mycobacterium tuberculosis gitu, dan aspek-aspek lain tentunya yang
memungkinkan vaksin M72 diberikan. Tapi kunci dasarnya adalah dia diberikan pada orang dewasa, ya remaja dan orang dewasa untuk mencegah fase laten menjadi aktif gitu. Nah, kenapa tadi BCG misalnya tidak bisa diberikan pada orang dewasa? Jawabannya adalah karena ya tadi itu BCG tidak mampu ya untuk mencegah fase laten menjadi aktif gitu. Lagi pula, kalaupun misalnya BCG diberikan kepada orang dewasa, dia belum tentu efektif karena dapat saja sebelumnya orang dewasa ini sudah terpapar TB sebelumnya. Nah, sehingga vaksin BCG tidak mampu mengatasinya. Gitu. Oke, baik. Nah, ini kalau ngomongin soal vaksin ya, Mas Rahmat, terutama di Indonesia ini ya kan, ada banyak sekali mitos-mitos mengenai vaksin ataupun imunisasi gitu kan. Nah, kalau dari Mas Rahmat lihat nih, mitos-mitos mengenai vaksin kalau di Indonesia itu seperti apa? Oke. Jadi kalau mitos-mitos mengenai vaksin ya, pertama dia tidak alami, misalnya gitu ya. Kenapa nggak pilih yang alami saja? Nah, itu sebenarnya adalah paradigma yang keliru. Kenapa demikian? Karena vaksin adalah cara yang alami. Dia dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk merangsang respon tubuh yang alami, gitu, untuk membentuk antibodi saat dia siap nanti. Atau yang kedua, vaksin itu bisa menyebabkan hal yang berbahaya atau bahkan mengancam nyawa? Tentu jawabannya tidak. Jadi vaksin kita berikan di awal kehidupan, terutama pada bayi dan anak atau pada orang dewasa. Goalnya jelas, untuk menyiapkan diri pada keadaan yang berbahaya nantinya gitu. Jadi pemberian vaksin itu tentu bukan membahayakan tubuh, melainkan sebaliknya menyiapkan tubuh kita menghadang kejadian yang sebenarnya yang nanti mungkin membahayakan gitu. Jadi dua itulah ya kurang lebih ya. Jadi dia adalah yang kalau dia disebut bukan alami, dia alami banget. Dia merespon, dia merangsang respon alami tubuh kita untuk menghadang TB yang sebenarnya gitu. Oke. Nah, ini mungkin kebanyakan orang yang kalau memandang vaksin itu mungkin masih kayak memandang obat, Mas. Karena saya belum perlu gitu kan. Belum sakit, udahlah nggak apa-apa, nggak usah lah gitu kan. Siap. Nah, itu mungkin apakah bisa diluruskan nih, Mas Rahmat? Oke, jadi ada namanya herd immunity, teman-teman. Herd immunity atau bahasa Indonesianya imunitas kawanan. Jadi kalau misalnya seseorang punya perlindungan gitu ya, lalu kemudian TB datang, dia tentu akan menghalangi toh, sehingga dia tidak memindahkannya kepada orang yang lain. Nah, itu artinya akan memutus rantai penularan. Nah, kalau seandainya hanya 1-2 orang yang divaksin, maka kemudian begitu ada TB yang datang, penularannya tentu akan sangat cepat karena tidak ada perlindungan pada orang itu. Tapi kalau secara majority orang itu menggunakan vaksin sebelumnya, dia punya perlindungan, begitu TB-nya datang, dia dibungkam. Akibatnya rantai penularannya terputus. Nah, tentu ini akan menjadi langkah nyata untuk menghambat penularan Mycobacterium tuberculosis secara luas gitu. Jadi artinya kita tidak bisa egois gitu ya, untuk bisa melindungi keluarga ya kan, kemudian masyarakat kita yang lain, kita perlu mengambil sikap aktif gitu. Jadi kita tidak hanya bisa bertumpu kepada orang lain. You know, if you really love your family and friends, it's gonna start from yourself. Gitu. Gitu, Mas Aldi. Nah, ini memang statement yang cukup menarik ya. Ya, kalau misalkan mau melindungi keluarga kita, ya masyarakat, tentu dimulai dari diri kita sendiri. Exactly. Tapi kenyataannya kalau di Indonesia ini masih ada beberapa orang tua yang ragu untuk memberikan vaksin kepada anaknya kan. Ya, kepada anaknya aja udah ragu ya, apalagi sama diri sendiri nanti pas ada vaksin M72 nih. Nah, ini mungkin bagaimana Mas Rahmat melihat? Oke. Yang pertama, konsep dari sebuah pengobatan ya teman-teman ya, adalah bahwa manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Jadi, pada saat kita bisa mencegah kejadian luar biasa di masa mendatang, kenapa tidak? Gitu? Jadi pemberian vaksin tentunya dari awal mempersiapkan diri kita untuk menghadang kejadian yang nantinya akan mengakibatkan kita dalam masalah besar. Misalnya kalau TB sudah masuk ke otak, dia bisa mengancam nyawa bahkan. Gitu. Jadi untuk mencegah itu, kenapa tidak kita cegah dari awal gitu. Nah, jadi selain daripada itu, hindari mendapatkan informasi yang tidak berbasis ilmiah. Jadi jangan hanya bertumpu kepada influencer yang ada di sosial media, gitu ya. Tanyakan kepada ahli, baca jurnal-jurnal terkini, ya kan? Dapatkan sumber informasi primer, teman-teman. Jadi memang
kemampuan kita untuk menyerap informasi itu penting gitu ya. Jangan hanya karena dia misalnya populer lalu kemudian kita dengar dan itu benar. No, it doesn't make sense ya. It's not the way it is. Jadi poinnya adalah dengarkan ahli yang berbicara, lalu kemudian jangan termakan hoax gitu ya. Pelajari sendiri informasinya, apakah sebuah informasi A yang datang dari seorang AB ini benar adanya. Lakukan cross check gitu ya. Baca jurnal terkini, cari informasi yang memadai. Nah, itu jauh lebih baik. Karena pada akhirnya semua informasi yang diberikan oleh pemerintah tentu berujung kebaikan kepada masyarakatnya sendiri, begitu. Iya, tanyakan pada ahlinya. Kenapa kita datangin Mas Rahmat? Karena memang ahlinya di bidang farmasi ya. Dan ini memang sejalan dengan yang namanya stigma terhadap vaksin itu sendiri ya di masyarakat Indonesia. Padahal kita bisa terbebas dari pandemi COVID-19 juga karena vaksin. Karena vaksin, ya kan? Sebenarnya itu udah membuktikan secara nyata gitu kan. Tapi mungkin masih ada beberapa stigma negatif tentang vaksin dan akhirnya itu tersebar dalam kemasan yang bombastis dan menjadi hoax di media sosial ya, terutama dari grup WhatsApp nih. Betul. Ini mungkin gimana nih Mas Rahmat memandang stigma negatif terhadap vaksin? Jadi vaksin M72 itu awalnya dia dibuat oleh GSK. Kita tahu memang saat ini dia dilanjutkan oleh Bill Gates dan Melinda Foundation, ya kan? Dimana memang tentunya akan berujung kepada banyak stigma ya, karena memang di COVID-19 pun juga demikian. Tapi misalnya kalau kita ingat ya, pada vaksin COVID-19 pernah dulu ada isu tentang chips gitu ya, manusia dimasukkan ke dalam chips. Tapi ternyata itu tidak terbukti gitu ya. Saya tidak berupaya untuk menjunjung satu dibanding yang lainnya dan berusaha netral untuk masyarakatku tercinta. Poinnya adalah memang saat ini ada stigma atau kemudian praduga ya bahwa kita misalnya masyarakat Indonesia dijadikan sebagai objek penelitian. Tentu itu bukanlah hal yang tepat ya menurutku. Tentu saja kita menjadi negara yang juga ikut diuji cobakan karena kita terbukti menyumbang kejadian TB 2 terbesar di dunia gitu. Jadi ini bukan tentang objek percobaannya, tidak. Jadi jangan sebut kita sebagai objek percobaan, no. Kita adalah bagian dari pertumbuhan ya. Vaksin untuk keluarga kita sendiri gitu. Jadi kalau memang sebelumnya ada informasi tentang skenario tertentu dari penggunaan vaksin di masa lampau, misalnya oleh di tahun 2010 ada misalnya kejadian 1-2 kasus yang berhubungan dengan kematian gitu ya. Itu adalah hal yang dapat saja terjadi pada perkembangan obat, itu yang pasti. Saya tidak juga mengaminkan itu ya, tapi yang pasti peristiwa itu tentu menjadi tentu dilirik oleh WHO. Ya kan? Di masa-masa itu belum ada regulasi yang nyata tentang pertumbuhan atau pembuatan vaksin. Nah, seiring berjalannya waktu, 15 tahun sudah, waktu yang lama, sudah pada akhirnya WHO pun juga menciptakan regulasi yang baik, gitu ya. Yang pada akhirnya percobaan vaksin pun di masa ini tentunya sudah di bawah aturan yang baik dan dengan regulasi yang sudah ditentukan oleh WHO gitu, Mas Audi. Jadi masyarakat tidak perlu menurutku khawatir tentang itu ya, karena bagaimanapun konsep dari pengobatan apapun itu adalah manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Iya, gitu. Ini juga saya nggak ngerti ya kenapa ada orang yang segitu nggak sukanya sama vaksin dan juga menyebarkan hoax-hoax seperti ini ya. Vaksin adalah salah satu cara tercepat ya untuk mencapai imunitas kawanan. Kalau kita misalnya berhasil memiliki antibodi terhadap TB, kita memutus rantai penularan itu. Sama halnya pada COVID-19. Gitu. Jadi kenapa kita tidak secara sadar ya menjadi bagian dari peradaban besar ini? Gitu. Cuma mungkin Healthy ingetnya dulu waktu pas kita COVID kalau nggak salah ya, kita menjadi salah satu negara dengan capaian vaksinasi tertinggi di dunia ya, karena bayangin kalau misalkan kita menjadi salah satu negara pionir yang berkontribusi besar kepada pencegahan dari TB ya untuk generasi sekarang juga generasi yang kedepannya gitu kan. Itu kan perlu juga saya tambahkan lagi Mas Audi bahwa Indonesia bukanlah yang pertama. Ini merupakan uji klinis ketiga gitu ya. Setelah sebelumnya
sebelumnya 2 kali diujikan di negara lain tentunya. Jadi kita bukan yang pertama. Jadi di penelitian sebelumnya sudah terbukti bahwa dia aman dan kemudian memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi gitu. Ya, kembali lagi ya, Indonesia bukan negara yang pertama nih. Jadi nggak ada salahnya ya kalau misalkan kita menjadi salah satu pionir ya kan, berkontribusi kepada perkembangan pencegahan TB ya melalui vaksin MCJ2 ini ke depannya. Oke. Terakhir nih Mas Rahmat ya, memberikan pesan-pesan sehat kepada healthies yang mengenai vaksin TB itu sendiri. Oke. So, saya ulangi singkat ya teman-teman ya. TB merupakan infeksi yang sangat mengkhawatirkan ya. Tapi dia ada 3 nih. Ada yang bentuknya menyebabkan kerusakan di otak atau pada organ secara umum. Yang umumnya terjadi pada bayi, kejadian berat. Sedangkan yang kedua adalah TB paru yang biasa kita dengar. Jadi salah satu cara ya untuk mencegahnya tentu adalah menggunakan vaksin. Ada vaksin yang sudah kita gunakan saat ini bernama BCG, itu digunakan untuk anak. Tujuannya untuk mencegah kejadian TB berat tadi terjadi pada anak. Tapi sayangnya dia tidak bisa digunakan pada orang dewasa karena dia tidak spesifik kerjanya dan lain-lain. Sehingga memang kita memerlukan satu vaksin complementary, jadi bukan menggantikan, menambahkan vaksin baru yang ditujukan untuk mengatasi ya, mencegah infeksi laten pada orang dewasa menjadi aktif. Nah ini penting banget karena orang dewasa merupakan kunci dari penularan TB, gitu ya. Jadi menggunakan vaksin yang sudah terbukti aman pada penelitian-penelitian sebelumnya dan digadang-gadang oleh WHO sebagai salah satu kandidat yang paling mumpuni, kenapa tidak? Ya, jadi vaksin adalah sebuah cara yang paling nyata untuk merangsang tubuh kita membentuk antibodi, sebuah kekuatan yang nyata untuk bisa mengalahkan Mycobacterium tuberculosis. Jadi, saya mengundang teman-teman untuk, kalaupun misalnya teman-teman masih belum clear ya dengan apa yang kita bicarakan saat ini, that's okay. Jadi yang paling penting adalah tetap berpikir kritis dan baca jurnal-jurnal terkini. Jangan hanya mendengar atau menyebarluaskan berita yang hoax yang tidak diketahui kebenarannya, gitu ya. Jadi tanyakan ahli, lalu kemudian I mean be critical is okay. I mean be critical is okay, tapi jangan skeptism. Gitu, gitu ya. Banyak ya artikel-artikel dan jurnal yang bisa diakses secara umum tentunya mengenai vaksin dan juga pengobatan yang bisa diakses healthies dari Google, atau kalau misalkan memang ingin sekali bertanya pada ahlinya, silahkan DM Mas Rahmat ya. Nah, kalau Mas Rahmat lagi bikin konten gitu kan, di komentar ya, tulis di komentar ya kan, tanya ini gimana nih ya kan. Oke, Mas Rahmat, nggak kerasa nih kita udah banyak banget yang ngobrol soal vaksin TB ya. Senang sekali bisa berbincang dengan Mas Rahmat ya. Banyak banget belajar mengenai vaksin ya. Terima kasih sudah main-main ya ke studio podcast Kementerian Kesehatan. My pleasure. Ya, healthy ya. Dan juga untuk Mas Rahmat sendiri, selamat beraktivitas kembali ya. Tetap semangat, jaga kesehatan karena mungkin jadwalnya padat banget ya. Tetap semangat. You too guys. Oke. Nah, healthies, demikianlah podcast kita pada episode kali ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat, dan nanti kita ketemu lagi di episode-episode kesehatan lainnya. Jangan lupa untuk subscribe channel Kementerian Kesehatan, like video ini, dan juga komen, share ke teman-teman semua ya, ke grup WhatsApp, terutama ya, grup WhatsApp keluarga, di Facebook, Instagram, semuanya share ya. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Dora Mantio dan Mas Rahmat pamit undur diri, dan saya ucapkan salam sehat.